Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di tafsir surat At-Takatsur. Yang lalu sudah diterangkan sampai kepada makna at-takatsur, artinya memperbanyak. Memperbanyak apa? Yang lalu sudah diterangkan. Yang pertama memperbanyak harta. Yang kedua mempertinggi jabatan. Yang ketiga memperbanyak qabilah atau suku. Yang keempat memperbanyak ilmu. Yang itu semua diperbanyak dalam rangka untuk tafakhur, berbangga diri. Nah, selanjutnya kata beliau, sampai sini ya. Kadzalika yatakatsaru al-insanu bil ilmi. Demikian juga seseorang yang atau manusia yang memperbanyak ilmu. Fatajiduhu yukatsiru ala ghairihi bil ilmi. Kamu dapati dia memperbanyak dari lainnya ilmu. Nah, lakin ingka nabil ilmi syar'i fahuwa khairun. Kalau yang diperbanyak itu ilmu syar'i, maka itu baik. Tidak termasuk ke at-takatsur yang dicela di sini, karena ini ayatnya bentuknya celaan. Maka kalau yang diperbanyak itu ilmu syar'i, itu tidak dicela selama memang belajarnya karena Allah, dalam rangka menghilangkan kebodohan dan dalam rangka supaya bisa melaksanakan agama Allah. Karena orang belajar agama Allah pun bisa tercela, yaitu apabila dalam rangka untuk berbangga diri di hadapan manusia, atau dalam rangka untuk memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya. Itu tercela juga, sebagaimana dalam hadis sahih. Wa in kana bil ilmi ghairi syar'i, kalau orang itu belajar selain ilmu syar'i, fahuwa imma mubahun, maka hukumnya belajar ilmu selain ilmu syar'i, hukumnya bisa mubah, boleh. Wa imma muharramun, atau bisa jadi haram. Nah, wa hadza huwal ghalibu ala bani adama at-takatsur. Ini yang seringnya Bani Adam itu memperbanyak harta, kabilah, jabatan, ilmu, dalam rangka untuk tafakhur. Fayatakasaruna fi hadhil umur. Bani Adam memperbanyak perkara-perkara ini. Sibuk memperbanyak perkara-perkara yang disebutkan tadi. Amma khuliqu lahu. Memperbanyak ini menghabiskan waktu dan usianya untuk ini, memperbanyak tadi perkara-perkara tadi. Apa? Harta, kabilah, jabatan, ilmu. Amma khuliqu lahu, dari maksud dia diciptakannya. Maksudnya apa? Dia melupakan maksud diciptakan, lalai terhadap maksud diciptakan.
Karena maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Bani Adam adalah apa? Min ibadatillah, beribadah kepada Allah. Jadi ini terlalaikan disebabkan karena manusia yatakatsur, sibuk memperbanyak. Nah, ini yang dimaksud dari ayat itu. Selama tidak mengganggu akhiratnya dan dalam rangka untuk menolong ibadahnya, memperbanyak pun tidak termasuk ke ayat ini. Wa qauluhu, selanjutnya kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Kalau di terjemahnya, sampai engkau, zurtum diartikan kamu berziarah, sampai kamu menziarahi kubur, yakni maksudnya ila an zurtum al maqabira, sampai kalian ziarah kubur, yakni ila an mutum, sampai kamu mati. Fal insanu, maka manusia itu majbulun, manusia itu punya tabiat alat takasuri. Manusia itu tabiat ini tabiat baik apa jelek? Nah, manusia itu tabiatnya memperbanyak. Tabiatnya manusia itu takasur, ila an yamut, sampai mati. Bal kullama izdada bihil kibru, bahkan setiap bertambah usianya, izdada bihil amalu, bertambah dia pikiran takasurnya itu, pikiran dunianya itu matang, tambah bertambah. Nah, walaupun hartanya mungkin sudah banyak, tapi menghilangkan ininya nggak bisa, karena Allah mengatakan apa? Sampai mati, sampai hatta zurtumul maqabir. Ini kan khobar dari Allah, penjelasan dari Allah, keterangan dari Allah bahwa orang itu punya sifat takasur itu, tabiat jeleknya itu takasur itu sampai mati. Fawa yashibu, dia itu sudah sepuh. Syaibah ini sepuh, sudah sepuh fisini usianya. Wa yashubu fil amal, dan sudah matang pikirannya juga sudah tua, sudah banyak apa istilahnya, pengalaman, sudah banyak makan garam dan asam kehidupan, katanya, dalam urusan apa? Dunia. Tidak heran karena memang Allah mengatakan ini hatta zurtumul maqabir. Hatta innar rajula lahu tis'una sana, sampai seseorang dia usianya sudah 60 tahun misalnya. Tajidu indahu minal amali, dia sudah banyak memori amal. Ini zamannya amal ini. Amal ini angan-angan, pikiran-pikiran. Kamu dapati dia itu banyak pikirannya. Nah, watulul amal ma laysa inda syab alladzi lahu 15 sanatan. Panjang angan-angannya yang tidak ada pada pemuda yang masih usia sekitar 15 tahun. Nah, ini sudah matang, yang sepuh. Hadza huwal ma'nal ayatil karimati, inilah makna ayat hatta zurtumul maqabir, bahwa untuk masalah dunia itu ada apa? Enggak ada pikunnya. Ya, enggak ada lupanya. Makin tua makin apa? Matang. Ai annakum talhautum bitakasur, maksudnya bahwa kalian itu terlalaikan
dengan at-takatsur anil akhirah, daripada mikir akhirat ila an muttum, sampai kalian mati. Wakila, ada makna lain dari hatta zurtumul maqabir. Inna makna hatta zurtumul maqabir, bahwa makna hatta zurtumul maqabir, hatta asbahtum, maknanya sampai kalian tatakasuruna bil amwat, kalian memperbanyak jumlah yang mati. Amwat itu jamaknya mayit, ya. Kama tatakasaruna bil ahya, seperti kalian berlomba-lomba banyak-banyakan yang masih hidup. Fayati al insanu, dia mendatangi orang, mendatangi yang lain. Fayaqulu, dia mengatakan, ana, saya ini, qabilati aksar, sukuku itu lebih banyak, min qabilatika, dari sukumu. Wa idza syi'ta, kalau kamu enggak percaya, fadhhab ilal kubur, silakan kalian datang ke kuburan. Addal kubura minna, silakan kalian hitung itu yang sudah mati, berapa dari suku kami. Nah, itu diantara makna apa? Hatta zurtumul maqabir. Wa addal kuburu minkum fa'ayyuna aksar, dan silakan kalian hitung berapa suku kamu yang sudah mati, berapa atau mana yang lebih banyak, mayit-mayitnya kalian atau mayit-mayit dari suku kami. Itu ada yang memaknai, menafsirkan hatta zurtumul maqabir itu adalah menghitung orang-orang yang sudah mati, banyak-banyakan orang yang sudah mati. Lakin hadza qaulun dhaifun, hanya saja makna ini adalah makna yang lemah. Ba'idun min siyaqil ayah, jauh dari konteks ayatnya itu. Wal maknal awwalu, makna yang pertama, huwa sahih, makna yang pertama adalah makna yang benar. Annakum, bahwa kalian tatakasaruna ila antamutu, bahwa kalian itu sibuk memperbanyak sampai kalian mati. Wa qauluhu hatta zurtumul maqabir. Nah, perkataan atau ayat hatta zurtumul maqabir istadalla bihi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Pakai ayat ini Umar bin Abdul Aziz ala anna zaira, bahwa orang yang berziarah, ya, namanya orang berziarah, la budda an yarji'a ila watanihi. Namanya ziarah itu mesti akan kembali ke negerinya, namanya ziarah. Wa annal kubura, bahwa kuburan, laisat bidari iqamatin, bukan negeri iqamah, negeri tempat tinggal. Wa kadzalika yuzkaru an ba'dil a'rab, demikian juga disebutkan dari sebagian orang Badui, annahu sami'a qari'an, bahwa orang Badui itu mendengar orang pembaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang kampung baca ini, faqala, maka orang Badui itu mengatakan, wallahi, demi Allah, mazairu bimukimin, tidaklah orang zair itu, orang yang berziarah itu tinggal lama, bermukim. Wallahi, demi Allah, lanub asunna, pasti kami akan dibangkitkan.
Nah, namanya ziarah itu pasti akan dibangkitkan, akan kembali. Ini dipahami demikian, dan pemahaman orang kampung ini benar, ya. Li'anna zaira, karena zair orang berziarah, kama huwa ma'rufun, sebagaimana itu sudah ma'ruf, yazuru wa yarji'u, dia datang kemudian kembali, itu namanya orang berziarah. Nah, kalau saya mendatangi rumah ikhwah, rumah saudara, itu namanya ziarah. Nah, kalau mendatangi orang mati itu namanya takziah. Ya. Faqala, maka orang Arab tadi mengatakan wallahi lanub'atsunna, pasti kita akan dibangkitkan. Nah, karena di sini ayatnya pakai zurtum, kalian berziarah. Hadza huwal haq, inilah makna yang benar. Wa bihadza na'rifu, dari itu kita mengetahui annama yadhkuruhu ba'dun nas al'an, dari itu kita mengetahui apa yang telah disebutkan oleh sebagian manusia saat ini fil jaraidi wa ghairiha, di majalah-majalah mereka atau selainnya. Yaqulu, dia mengatakan, anir rajuli idza mata, tentang seseorang ketika mati, innahu intaqala, bahwa dia telah berpindah, ila maswal akhir, ke tempat terakhir. Ketika ada orang mati, dia bilang dia sudah pindah ke tempat peristirahatan terakhir. Peristirahatan terakhir. Mungkin di Indonesia juga ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ini saya angkat. Inna hadza kalamun batilun, maka perkataan ini adalah perkataan yang batil, tidak benar. Wa kadzabun, dan kedustaan. Li'annal kubura, karena kuburan, laisa hiyal maswal akhir, kuburan itu bukan tempat persinggahan terakhir. Bal law annal insana i'taqada madlulu hadhil lafzi lasara kafiran bil ba'si. Kalau sampai ada orang meyakini seperti ini, maka dia akan menjadi kafir terhadap hari kebangkitan. Wal kufru bil ba'si, sementara kufur dengan hari kebangkitan riddatun, apa? Murtad. Anil Islam, keluar dari Islam. Nah, harus dimintai taubat. Kalau tidak, maka hukumannya dipenggal lehernya. Lakin kasiran minan nasi, hanya saja banyak manusia itu ya'khudunal kalimati, mengambil kata-kata, wala yadruna ma ma'naha, mempercayai istilah-istilah itu tanpa memahami maknanya. Nah, wala'alla hadhihi maurusatun anil mulhidina, bisa jadi perkataan ini mengambil dari kelompok-kelompok sesat, dari kelompok-kelompok menyimpang. Alladzina la yukirruna bil ba'si, dari kelompok-kelompok yang tidak mempercayai hari kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Nah, atau kalau di filsafat disebut mazhab kausalita, ya. Mazhab kausalita, sebab dan sebab, tidak ada kebangkitan. Li'anna maswal akhir, karena peristirahatan terakhir,
atau tempat terakhir dari perjalanan manusia, imma al-jannata, bisa jadi jannah, wa imma an-nar fi yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Nah, selesai dari ayat itu, kita lanjut. Summa qala Allahu ta'ala, kemudian Allah mengatakan kalla. Ini sering diartikan sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Saufa ini namanya harfu taswif, artinya akan, dalam masa yang lama, yang jauh. Summa kalla, kemudian sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui. Kila, diantara maknanya inna kalla bimana ar-rad'u. Maknanya kalla ini rad'u, atau yakni irtada'u an hadhi takasur, terhalang atau tidak. Nah, tidak seperti yang dia yakini gitu. Karena dia yakini bahwa at-takasur itu akan membawa keselamatan, membawa kebahagiaan. Maka dijawab oleh Allah apa? Kalla, tidak seperti yang mereka yakini. Wakila innaha bimakna haqqon, juga kalla ini bermakna hak, benar. Nah, wa mana saufa ta'lamun, ai saufa ta'lamuna akibata umurikum atau akibata amrikum. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu, maksudnya kamu akan tahu akibat urusan kalian. Idza raja'tum ilal akhirah, ketika kamu kembali ke akhirat. Wa anna hadzat takasura la yanfa'ukum, bahwa takasurnya kalian itu tidak bisa memberi manfaat pada kalian. Padahal keyakinannya apa? Bermanfaat. Makanya dijawab oleh Allah dengan kalla, sekali-kali tidak. Pasti kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, pasti kalian akan mengetahui. Wa qad jaa'a fil hadisi, disebutkan dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqulu ibnu Adam, Bani Adam mengatakan, mali mali, ini lihat hartaku, di sana sini ketemu temannya ngitung hartanya, sana sini hartaku, yakni yatafakhuru bihi, maksudnya dia bangga dengan banyaknya harta itu, bangga. Nah, ketemu sebentar dan lama, habis hanya cerita-cerita hartanya. Yang diceritakan ketika ketemu bisnisnya. Nah, cerita sampai mana kesuksesan dunianya. Jarang yang ketemu bagaimana taklimnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana bacaan Qur'annya, nah, bagaimana akidahnya. Jarang yang seperti itu, jarang. Walaisa laka min malika, tidak ada dari hartamu itu illa ma akalta, tidak ada dari hartamu itu kecuali apa yang kamu makan. Fa'afnaita, kemudian sirna. Aw labista, atau pakaian yang kamu pakai, fa'ablaita, kemudian lusuh. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau hartamu itu kamu sedekahkan, maka itu yang tertinggal, yang masih amdaita itu sudah berlalu. Wal baqi, sementara sisanya, yang keberapa berarti? Yang keempat. Pertama yang kamu makan, kedua yang kamu pakai, ketiga yang kamu sedekahkan, keempatnya
kamu tinggal. Wal baqi yang kamu tinggal tarikuhu li ghairika, kamu tinggal untuk ahli warismu. Kalau punya ahli waris. Wa hadza huwal haq. Amwaluna allati baina aidina, itulah keadaan harta yang ada di hadapan kita. Ima anak kulaha, bisa jadi kita makan, fatafna, kemudian sirna. Wa imma annal bisaha fatubla, yang kedua kita pakai kemudian lusuh. Wa imma anna tasaddaqa biha fanamdaiha, kita sedekahkan kemudian itu lewat. Wa takunu amamana yaumal qiyamah, sementara di hadapan kita adalah hari kiamat. Wa imma anna trakaha, sementara yang keempat, kemungkinannya kita tinggal li ghairina, untuk selain kami. La yumkin an yuhrijal mala alladzi bi aidina an hadhil qismatil rabi'ah. Tidak mungkin harta itu dikeluarkan kecuali keempat perkara tadi. Dimakan, dipakai, disedekahkan, dipakai untuk ahli waris atau ditinggal. Nah, ada sebuah hadis yang saya ingat maknanya, Rasul bertanya bahwa Rasul menyatakan bahwa nanti akhir zaman itu kebanyakan orang itu sukanya kepada harta-harta yang ditinggal. Jadi habis waktunya untuk mengumpulkan harta, ternyata yang menikmatinya adalah ahli warisnya, sementara dia belum menikmati, sudah meninggal dulu. Nah, kadang sudah umur 50 ke atas, kisahnya sudah isinya banyak keluhan-keluhan masalah penyakit dirinya. Setelah itu sudah purna, belum sempat belajar agamanya. Allah mengatakan di sini, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, pasti kamu akan tahu. Ai saufa ta'lamuna akibata amrikum. Kata Allah di sini, pasti kamu akan tahu akibat urusan kalian bittakatsuri. Ketika kalian sibuk dengan at-takatsur allati alhaakum, yang takatsur itu melalaikan kalian anil akhirah, dari akhirat. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian diulang oleh Allah, wa hadhil jumlah ta'kidun. Ayat ini merupakan penegasan lirridai marratan saniyah, memperjelas yang kedua kali, bahwa sekali-kali tidak, diulang oleh Allah, sekali-kali tidak, seperti itu. Padahal satu saja kita sudah yakin, ya, nggak boleh nggak percaya. Ini ditegaskan lagi oleh Allah, supaya benar-benar tertanam dalam hati kita kalau kita hendak memperbanyak. Summa qala, kemudian Allah mengatakan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, berarti ini yang ketiga ya, kallanya. Sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, yakni haqqan, dengan sebenarnya. Lau ta'lamuna ilmal yakin la araftum. Kalau kalian tahu dengan ilmu yang yakin, pasti kalian akan tahu annakum fi dolalin, bahwa kalian berada di mana? Dalam kesesatan. Siapa itu? Orang yang habis waktunya untuk takatsur, melalaikan apa? Akhiratnya. Walakinnakum la ta'lamuna ilmal yakin. Hanya saja kalian itu tidak mengetahui dengan ilmu yang mendalam, ilmu yang yakin. Nah,
li'annakum ghafiluna, karena kalian lalai. Lahun, lahun itu juga lalai. Atau bisa main-main, karena kalian itu main-main, lalai main-main fi hadhihi dunya, di dunia ini. Nah, walau alimtum ilmal yakin, kalau kalian tahu dengan ilmal yakin, la araftum, pasti kalian akan tahu, annakum fi dhalalin, bahwa kalian berada dalam kesesatan. Wa fi khata'in azimin, dan pasti kalian tahu bahwa kalian dalam kesalahan besar. Tsumma qala ta'ala latarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat al-jahim. Tsumma latarawunna in ainal yakin, kemudian pasti kalian akan melihatnya dengan ilmul yakin, dengan mata keyakinan. Ain itu mata ya. Latarawunna, pasti kalian melihat di sini ya. Hadhil jumlah, ayat ini mustaqillatun. Mustaqillah itu sendiri. Laisat jawabalau, bukan jawabannya lau. Lau tadi lau ta'lamuna ilmal yakin, itu lau. Kalau sekiranya kalian tahu dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Itu kalau dikatakan sebagai jawaban lau. Tadi ayatnya di atas tadi saya ingatkan di ini kata lau. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian tahu dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat jahim. Itu kalau launya ini kalau la tarawunnal jahim itu sebagai jawaban lau. Maka di sini kata Syekh, ini bukan jawabannya lau. Maka kalau diartikan begini, kalau artinya, kalau kalian tahu dengan ilmu yakin, pasti kalian melihat jahim. Itu salah seperti itu. Menafsirkan seperti itu salah. Karena ini mustaqillah, bukan jawaban tersendiri, ayat tersendiri ini. Walihada yajibu 'alal qari'i, dari itu maka pembaca wajib an yakifa inda qaulihi kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pembaca surat ini At-Takatsur ini harus berhenti di kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, seperti itu cara menghentikan bacaan. Nah, wa nahnu, dan kita nasma'u katsiran minal a'immah, kita sering mendengar para imam yusalluna, yang mengimami salat, fayaquluna, dia mengatakan kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Berhenti di sini. Coba kalau diartikan ini, sekali-kali tidak, kalau kalian tahu dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat jahim. Nah, banyak imam berhenti di sini. Wahadzal wasalu, maka penyambungan ini, penyambungan ke latarawunnal jahim, imma ghaflatun, bisa jadi karena kelalaian minhum, dari para imam itu, wanisyan, atau karena lupa. Wa imma annahum lam yata'ammalul ayah, atau karena mereka tidak memikirkan makna ayat. Apalagi bukan orang Arab ya, tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Pokoknya enak bacaannya kayak gitu. Walaupun enak, kalau salah ya salah ya. Haqqut ta'ammul, dengan pemikiran yang sebenar-benarnya.
Wa illa law ta'ammaluha haqqat ta'ammuli, karena kalau diperhatikan dengan sebenar-benarnya, lawajadu, maka pasti mereka akan mendapati annal wasala yufsidul makna, bahwa penyambungan sampai sini itu merusak makna. Dan itu dalam bacaan disebut lahnul jali, kesalahan fatal. Karena kesalahan itu ada dua, lahnul khafi dan lahnul jali. Kesalahan ringan itu tidak sampai merubah makna, itu khafi. Kalau jali merubah makna. Li'annahu idza qala kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Karena kalau sampai berhenti di sini kemudian disambung di sini, sara ru'yatul jahim, maka orang itu melihat jahim, melihat neraka jahim itu masrutatun bi ilmihim, disyaratkan dengan ilmu mereka. Wa hadza laisa bisahih, maka ini tidak benar dikatakan kalau orang tidak yakin ya tidak akan melihat jahim. Kan begitu maknanya jadinya. Maka ini tidak benar. Lidzalika yajibu at-tanbih, at-tanabbuhi wat-tanbih. Lihadza man sami'a ahadun yaqra'u kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Dari itu wajib untuk mengingatkan setiap orang yang mendengar pembaca melanjutkan berhenti di sini. Itu diingatkan. Yunabihu wa yaqulu lahu, sampaikan pada pembacanya, ya akhi, wahai saudaraku, hadzal wasalu yuhamu fasadul makna. Pelanjutan seperti itu dan berhenti di sini itu bisa merusak makna. Fala tasil, maka jangan kamu lanjut, jangan kamu sambung. Fala tasil waquf atau wakif, dan berhentilah awalan. Dan berhentilah di al-yakin di sini. Awalan li'annaha ra'sul ayah, karena ini merupakan potongan ayat. Ra'sul itu kepala. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Al-yakin itu kepala ayat. Wal masru, karena yang disyariatkan ketika membaca Al-Quran, an yakifal insanu, manusia menghentikan bacaan, inda ra'si kulli ayatin. Yang disyariatkan itu menghentikan bacaan di mana? Di penghujung ayat. Wasanian, yang kedua alasannya kenapa suruh berhenti di sini. Annal wasala, bahwa menyambung, yufsidul makna, bisa merusak makna. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim, merusak makna ini. Idzan la tarawunnal jahim, kesimpulannya bahwa la tarawunnal jahim ini jumlatun musta'nafatun, jumlah tersendiri. La silata laha bima qablaha, tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Wahia jumlatun qasamiyatun, jumlah qasami. Qasami ini jumlah yang disumpahi, ayat yang disumpahi. Fima qasama muqaddarun wat takdiru, karena di sini la tarawunna itu pasti kalian melihat, itu adalah ayat yang disumpahi. Mana sumpahnya? Muqaddar. Muqaddar itu disembunyikan sumpahnya, dikira-kira, disembunyikan. Wat takdiru, perkiraannya begini, wallahi. Maka sumpahnya ini dihilangkan.
Biasanya setelah sumpah kemudian ada fi'il mudhari, ada kata kerja, diberi lam. Nah, jawab sumpahnya tarawuni, kalian melihat. Asalnya bunyi ayatnya wallahi, demi Allah pasti kalian akan melihat jahim. Walihada yaqulul mu'ribuna fi i'rabiha, maka orang ahli nahwu menjelaskan innal lam mu'tiatun lil qasam, bahwa lam di sini itu diberi untuk karena adanya sumpah sebelumnya. Wa jumlatu tarawunna hiya jawabul qasam, jawab sumpahnya itu tarawunna. Jadi kalau ada sumpah kemudian ada fi'il mudhari, ada diberi lam di sini. Wal qasamu mahdhufun, sumpahnya, kalimat sumpahnya dibuang. Wat taqdiru, asalnya wallahi la tarawunnal jahim, pasti wallahi demi Allah pasti kalian akan melihat jahim. Wal jahimu, adapun jahim ismun min asma'in nar, jahim itu nama dari nama-nama neraka. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kemudian pasti kalian, di sini ya juga ada sumpahnya di sini yang dibuang. Kemudian demi Allah pasti kalian akan melihat dengan ainul yakin. Itu takkidun li ru'yatihya, ini penegasan bahwa orang itu pasti melihat jahim. Wa mata tara, kapan manusia itu bisa melihat jahim? Tura yaumal kiamah, neraka jahim bisa dilihat pada hari kiamat. Di surat apa itu? An-Naziat. Di surat kiamat. Kalabal la tarawunal jahim. Lupa ayatnya. Yu'ta biha tujarru bi sab'ina alfa zimamin, didatangkan jahim itu pada hari kiamat, diperlihatkan pada manusia yang ada di mahsyar, yang diikat dengan 70.000 ikat. Kadang-kadang diartikan rantai gitu. Jadi karena besarnya ikatannya itu, kendalinya itu, tamparnya kalau kita ya, tamparnya itu sebanyak 70.000. Kullu zimamin yajurruhu sab'una alfa malakin, masing-masing tali dipegang atau ditahan oleh 70.000 malaikat. Nah, padahal malaikatnya itu di hadis lain Rasulullah mengatakan dari telinga sampai ke pundaknya itu perjalanan langit dan bumi, saking besarnya. 70 kali 70 berapa? 49 ya. Berarti jumlah malaikatnya berapa? 4 miliar 70.000 kali 70.000. 49 apa? Jumlah malaikatnya. Nah. Wa ma dhannuka bihadhihin nar, bagaimana apa keyakinanmu tentang neraka ini? Besarnya sejauh mana? Wal iyadu billah, semoga Allah lindungi kita dari al-jahim. Innaha narun kabiratun, bahwa itu neraka api yang besar. Azimatun, apa mengartikannya ini? Azim, agung. Li'anna fiha sab'ina alfa zimamin, karena neraka jahim itu diikat 70 tali
kullu zimamin yajrihi sab'una alfa malakin. Masing-masing tali dipegangi oleh 70.000 malaikat. Wal malaikatu idhamun, malaikatnya itu besar, syidadun, keras, kuat. Fahiya narun azimatun, maka itu neraka api yang besar dan bunyi gelegar gitu bunyinya. Malaikat nerakanya itu berbunyi. A'adanallahu minha, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jahim. Sudah Allah ingatkan dan sering kita baca dalam salat-salat kita. Tsumma latus'alunna, kemudian pasti kalian akan ditanya yauma idzin anin naim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.